Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pioni Budia Astri, mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pedoman bimbingan dan konseling dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang BK? Pelajaran di sekolah, siswa bermasalah, hukuman, atau guru yang galak? Itu semua salah. Di sini, saya akan menjelaskan semua tentang BK. Apa itu BK? Konselor, guru BK, dan juga konseli. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Apa itu BK? BK adalah bimbingan dan konseling, yaitu layanan yang berupaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli. Selanjutnya, apa itu konselor? Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling. Apa bedanya dengan guru BK? Tentunya beda. Guru BK adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Jadi, apa perbedaan konselor dan guru BK? Konselor telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling, sedangkan guru BK adalah seseorang yang masih menggeluti profesi sebagai guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya, apa itu konseli? Konseli adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dalam rangka realisasi tugas-tugas perkembangan secara utuh dan optimal serta mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Bimbingan dan konseling juga memiliki fungsi dan tujuan. Apa fungsi bimbingan dan konseling? Yang pertama, pemahaman. Kedua, fasilitasi. Ketiga, penyesuaian. Keempat, penyaluran. 5, adaptasi. 6, pencegahan. 7, perbaikan dan penyembuhan. 8, pemeliharaan. 9, pengembangan. 10, advokasi. Apa tujuan layanan bimbingan dan konseling? Tujuannya adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling ada 11. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu konselor harus merahasiakan data-data dari konseli. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu konseli harus bersedia dan rela mengikuti semua layanan yang diberikan padanya. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu konselor harus bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam menyampaikan informasi dan menerima informasi. Keempat, asas keaktifan. Kedua belah pihak harus aktif. Kedua belah pihak tersebut adalah konselor dan juga konseli. Kelima, asas kemandirian, yaitu layanan konselor harus membuat konseli mampu mengambil keputusan secara mandiri. Keenam, asas kekinian, harus menyesuaikan layanan dengan kondisi masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan konseli tersebut. Ketujuh, asas kedinamisan, yaitu layanan konselor yang berkembang dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Kedelapan, asas keterpaduan, yaitu layanan konselor yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai luhur. Kesembilan, keharmonisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling yang selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.
Ke-10, asas keahlian, yaitu mengacu pada kualifikasi konselor dan pengalaman, teori dan praktik bimbingan dan konseling perlu dipadukan. Oleh karena itu, maka sebagai konselor ahli harus menguasai teori dan praktik konseling secara benar dan baik. Terakhir, asas Tutwuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip-prinsip BK. Yang pertama, diperuntukkan bagi semua dan tidak diskriminatif. Yang kedua, merupakan proses individualisasi. Yang ketiga, menekankan pada nilai yang positif. Yang keempat, merupakan tanggung jawab bersama antara kepala satuan pendidikan, konselor, dan pendidik lainnya dalam suatu pendidikan. Kelima, mendorong konseli untuk mengambil dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab. Keenam, berlangsung dalam berbagai latar belakang kehidupan. Ketujuh, merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Kedelapan, dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Kesembilan, bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Kesepuluh, dilaksanakan sesuai standar dan prosedur profesional bimbingan dan konseling. Dan yang ke-11, disusun berdasarkan kebutuhan konseling. Nah, itulah sedikit penjelasan awal tentang BK. Selanjutnya, kita masuk pada komponen layanan bimbingan dan konseling. Komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program. Yang pertama, layanan dasar. Dalam layanan dasar, merupakan bantuan yang diberikan seluruh konselor melalui kegiatan penyimpangan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Layanan dasar ini bertujuan untuk membantu konseli memperoleh perkembangan optimal, memiliki mental sehat, dan memperoleh keterampilan hidup. Jadi, secara rinci, tujuan layanan dasar ini dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan bahwasanya pembelajaran itu berbasis minat peserta didik sesuai dengan kesempatan belajar yang ada di dalam satuan pendidikan. Jadi, proses pemilihan dan penempatan belajar yang ditawarkan oleh satuan pendidikan itu merupakan proses pengambilan pilihan. Jadi, keputusannya diambil peserta didik tentang peminatan belajar yang didasarkan atas pemahaman potensi dirinya dan pilihan tersedia pada satuan pendidikan tersebut. Apa itu perencanaan individual? Perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik agar dia mampu merumuskan dan melakukan semua aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan yang berdasarkan dari pemahaman tentang dirinya. Yang ketiga ada layanan responsif. Apa itu layanan responsif? Yaitu pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan segera agar tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. Yang keempat, layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem ini yang bagaimana? Ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya. Itu adalah penjelasan dari komponen layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kita masuk pada bidang layanan bimbingan dan konseling. Itu mencangkup 4 bagian. Yang pertama, bidang layanan pribadi. Kedua, bidang layanan belajar. Ketiga, bidang layanan sosial. Dan keempat, bidang layanan karir. Itu adalah bidang layanan BK. Jadi, komponen layanan BK dan bidang layanan BK itu
dituangkan dalam program tahunan dan semesteran dengan mempertimbangkan komposisi dan proporsi serta alokasi waktu baik di dalam maupun di luar kelas. Lantas, bagaimana dengan program tahunannya? Layanan tahunnya itu tetap mengacu pada POPBK. Dan juga yang paling penting untuk Anda ketahui yaitu BK memiliki 2 jam pelajaran tatap muka per minggunya. Jika layanannya dilakukan di luar kelas, setiap kegiatan layanan disetarakan dengan beban belajar 2 jam per minggu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi layanan bimbingan dan konseling. Strategi layanan bimbingan dan konseling dibedakan atas 3. Yang pertama, jumlah individu yang dilayani. Yang kedua, permasalahan. Dan yang ketiga, cara komunikasi layanan. Lalu, bagaimana mekanisme layanannya? Yang pertama, mekanisme pengelolaan, yaitu terdiri dari analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program. Yang kedua, mekanisme penyelesaian masalah. Itu meliputi langkah-langkahnya, identifikasi, pengumpulan data, analisis, diagnosis, prognosis, perlakuan, evaluasi, dan tindak lanjut pelayanan. Di sini, yang menjadi patokan pembahasan kita adalah yang pertama, penyelenggaraan BK di SD atau MI atau sederajat itu dilakukan oleh konselor atau guru BK. Yang kedua, penyelenggaraan BK pada SMP atau MTS, SMA atau madrasah, atau SMK itu dilakukan oleh konselor atau guru BK dengan rasio 1 konselor melayani 150 orang konseli. Lantas, apa perbedaan pelayanan BK di SD dengan di SMP dan di SMA? Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. BK di SD membutuhkan pengorganisasian program yang berbeda dibandingkan di SMP atau SMA. Konselor di SD harus bisa bekerja sama secara efektif dengan wali kelas atau guru kelas. Jadi, peran konselor SD itu memberikan layanan konseling. Peran konselor di SD ada 6. Yang pertama, memberikan layanan konseling. Yang kedua, konsultan bagi guru, orang tua, administrator untuk membantu peserta didik. Yang ketiga, koordinator aktivitas bimbingan di sekolah. Keempat, agen orientasi untuk membantu peserta didik belajar dan mempraktekkan keahlian dalam menjalin hubungan sosial yang diberlakukan di lingkungan sekolah. Yang kelima, agen asesmen untuk memahami peserta didik karena pengembangan karir peserta didik itu sendiri. Yang terakhir, keenam adalah agen pencegahan. Itu adalah penyelenggaraan BK di SD. Lalu, bagaimana di SMP atau SMA? Penyelenggaraan BK di SMP dan SMA yaitu setiap konselor mengampu 150-160 orang peserta didik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang pedoman bimbingan dan konseling dari Permendikbud RI nomor 3 tahun 2014. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.